dulu ya. Oke, hari ini saya itu mau sharing tentang money. Money, semuanya suka uang? Suka ya? Sangat suka atau suka? Suka ya? Karena mau nggak mau uang itu ya bukan segala-galanya sih. Tapi tanpa uang kayaknya nggak bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Betul nggak sih saudara? Tema bulan ini di Live Tree, kita itu temanya freedom saudara. Nah, freedom. Nah, seringkali orang berkata mungkin kalau seringkali orang ngomong kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari sakit. Ya itu penting saudara, kesehatan ya saudara. Bebas dari apa? Malapetaka. Itu harus kita berdoa selalu bebas dari malapetaka. Lah seringkali orang berlomba-lomba ikut namanya apa tuh? Salah satu apa itu? Tung Desem Waringin. Financial breakthrough. Oke. Ada yang pernah ikut financial breakthrough? Ada yang pernah ikut? Wah, Kobin pernah ikut. Saya pernah ikut sekali, saudara. Dan ya menjawab pertanyaan enggak? Ya kadang-kadang menjawab sih. Ada beberapa yang menjawab, saudara. Tapi enggak seluruhnya menjawab apa yang dibicarakan. Tapi hari ini saya mau ngasih apa ya? Sharing lah bareng-bareng untuk bagaimana cara pandang Alkitab tentang yang namanya money. Nah, setuju ya saudara ya? Semua mau uang kan? Mau uang? Nah, ini saya bawa uang terbesar Indonesia. Ada yang tahu ini berapa? 100.000, ya pinter banget. Oke, 100.000 ya. Dari anak kecil pun, anak saya yang umur berapa? Dari umur 6 tahun sudah tahu. Uang terbesar Indonesia itu adalah 100.000. Nah anak saya itu kalau ada kembalian, di meja gitu ya, kembalian uang galon kayak atau uang tukang beli apa gitu, taruh di meja. Dalam hitungan menit, jangan ngomong hitungan detik lah, nggak enak saya sama anak saya. Hitungan menit, saya ngomong ke istri saya besoknya saya, ini di mana uangnya? Ternyata udah di tasnya dia. Jadi anak saya tuh ngomong, uang ampaunya kan diambil papa mama. Itu kan kalau misalnya zaman sekarang kan itu kan investasi bodong ya saudara ya. Katanya ya, kalau angpau itu kan anak-anak semua ke uncle, ke anti, semuanya ke emak, ke bobo, ke kungkung. Setelah diterima sampai di rumah, kasih mama. Nah, gitu kan, ya kan? Nanti mamanya juga akan ngitung, cuan atau ngebocuan. Nah itu, jadi hati-hati, saudara itu mengajarkan investasi bodong sejak anak-anak. Jadi hati-hati. Tapi saya ngasih taunya kepada anak saya, ini uang angpau kamu itu ditabung, gitu loh. Jadi nggak akan diambil sepeser pun, gitu loh. Jadi bisa ngerti ya saudara, kasih pengertian ke anak-anak ini juga ada anak, ada Edward juga. Jadi jangan nyalain papa mama kalau itu investasi bodong, enggak. Itu ditabung buat hari depan kamu. Karena banyak keperluannya. Nanti kuliah. Zaman sekarang kuliah mahal bos. Betul gak sih? Masuk SMP, masuk SMA aja mahal. Betul? Ya kan? Harus menabung dari sekarang. Betul saudara ya? Nah sekarang semuanya pengen bebas dari masalah keuangan. Betul gak sih saudara? Kalau saudara selidiki di Alkitab saudara. Itu ada 2000 ayat tentang yang namanya uang, harta, kekayaan. Nggak pernah sadar kan? Ada 2000 ayat yang bahkan Yesus pun tentang perumpamaan tentang uang pun dia pernah ngomong. Ada 2000 ayat tentang keuangan. Harta, kekayaan, properti, uang, itu 2000 ayat saudara. Jadi semuanya setuju, suka uang, betul? Punya banyak uang, happy ya saudara ya. Lebih baik punya banyak uang daripada sedikit uang. Setuju nggak? Setuju nggak? Atau nggak setuju? Sampai di sini pengen punya banyak uang, coba angkat tangannya. Saya doain punya banyak uang. Tapi kalau yang nggak angkat tangan, biar sedikit uangnya aja nggak apa-apa dah. Siapa yang setuju punya banyak uang? Pengen banyak uang. Oh, begitu itu, wah semua, wah saya pengen banyak uang. Nanti ini saya nggak akan bawa pulang saudara.
nanti ada satu orang yang akan mendapatkan ini. Tapi nanti harus simak apa yang saya sharingkan ya. Nah ini akan jadi hak saudara. Saya kan nggak akan bawa pulang. Tadi saya lupa. Waduh saya turun, saya ambil kacamata ke atas lagi. Lah beli go duit ke bawah lagi. Saya tanya saudara saya, kira go duit beli go dompet ya wis lah. Semakin banyak uang, seharusnya semakin banyak tanggung jawab. Banyak orang mengesampingkan itu. Sebenarnya semakin besar yang kita punya, semakin besar tanggung jawabnya loh. Di Lukas 12 ayat 48 baca firman Tuhan ya. Saya suka, hari-hari ini saya suka bahasa Indonesia masa kini. Lukas 12 ayat 48, saya mau bacain buat saudara. Tetapi pelayan yang tidak tahu kemauan tuannya, kemudian melakukan sesuatu yang salah sehingga harus dicambuk, akan dicambuk dengan ringan. Sebab orang yang sudah diberi banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Dan orang yang dipercayakan banyak, daripadanya akan dituntut banyak pula. Nah ini, kenapa kita seringkali bermasalah dalam hal keuangan. Kita bergumul di area keuangan. Karena sebagian besar dari kita nggak siap dengan tanggung jawab yang besar. Sekali lagi, banyak uang, banyak tanggung jawab. Betul saudara? Persoalan tanggung jawab berkaitan dengan cara pandang kita dengan yang namanya uang. Atau orang sering ngomong fulus. Coba ngomong kanan kirinya, fulus. Ngomong kanan kirinya, fulus. Gitu loh. Fulus, nah itu dia. Nah sekarang pertanyaannya saudara. Apakah uang itu sebagai tuan dalam hidupmu? Tadi setiap lagu yang kita sembah, yang kita nyanyikan, kalau kata Tuhan diganti uang, bisa masuk gak lagunya? Bisa Pak. Anugerahmu yang ajaib. Benar, banyak uang punya anugerah yang ajaib. Impossible is nothing. Betul gak sih saudara? Ini jarang loh diomongin di gereja. Karena saya percaya, pendeta kalau ngomong uang nanti dikiranya mata duitan, mau minta uang nih pendetanya nih. Gitu kan. Tapi saya hari ini kepada saudara-saudara seiman, kita mau bicara tentang uang. Betul? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Baca bareng-bareng ya saudara. Bisa tayangin gak sih ya? Oke bisa, oke. Baca bareng-bareng saudara ya. Tak seorang pun, yuk 1, 2, 3. Pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu bicara soal harta, uang, kekayaan. Setuju dulu saudara? Setuju? Seolah-olah Yesus ini menempatkan, ini Tuhan Yesus yang ngomong, menempatkan Mamon itu sebagai lawannya. Kompetitornya Tuhan. Betul gak sih dari ayat ini? Setuju ya saudara ya? Banyak diantara kita terjerat ngomong lawannya Tuhan itu setan. Padahal setan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus sudah disalib dan bangkit dari maut. Kunci kerajaan maut sudah dipegang Yesus. Seringkali kita itu ngomong lawannya Tuhan itu setan, iblis. Dari perumpamaan ini Tuhan ngomong, kompetitornya Tuhan itu bukan iblis. Karena iblis itu posisinya ada di bawah kita. Karena roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh dunia ini. Amin. Di luar negeri gak ada suster ngesot saudara. Di Indonesia ada suster ngesot, betul kan? Ada yang takut suster ngesot di sini? Gak usah takut saudara. Suster ngesot itu adanya cuma di rumah sakit. Kata si Mongol. Betul? Kalau suster ngesot sampai ke rumah saudara,
pasti pantatnya burak katanya. Jalannya jauh bos, dari rumah sakit ke rumah saudara. Apalagi rumahnya nih Perumnas ujung misalnya, kebanjiran dikit susur ngesote. Betul? Terus Mongol juga ngomong lagi, pocong itu nggak bisa dikasih ayat katanya. Ayat kursi kasih ayat apa nggak bisa. Karena pocong itu budak katanya. Nah, betul ya Pak Kus? Pernah ada yang bungkus pocong di sini, bantuin saudaranya atau bantuin tetangganya? Pocong itu ditutup kupingnya. Makanya dia loncat-loncat supaya apa? Lepas. Betul ya saudara ya? Jadi jangan takut sama yang namanya pocong, suster ngesot. Mereka itu budek, ngesot kagak punya kaki, kakinya lemes. Kalau ke rumah saudara jauh bos. Kasihan. Betul? Amin ya. Di sini firman berkata, mamon adalah sesuatu yang harus kita kuasai. Dia adalah tuan yang jahat, tetapi dia adalah hamba yang baik. Betul saudara? Setuju? Ngomong kanan kirinya. Uang adalah hamba yang baik. Money is excellent life. Budak yang excellent. Money itu budak yang excellent. Sangat berkuasa. Nggak bisa duduk depan misalnya. Di suatu apa. Kasih tip. Nggak usah ngomong gitulah. Parkir nih CSB misalnya. Belum parkir ki. Ini ngarep. Painoban. Celep. Pak, sini pak. Nah langsung. Gara-gara noban loh saudara. Betul nggak saudara apa yang saya ngomong? Money is excellent slave. But a terrible master. Dia adalah tuan yang jahat, tuan yang kacau, tuan yang kejam. Jadi saudara, kalau uang itu jadi tuan dalam hidup saudara, maka hidupmu akan menjadi hamba uang. Tapi kalau uang ini jadi hamba, engkau akan jadi tuan dan menguasai segalanya. Pola pikirnya harus berbeda. Betul saudara? Biasanya orang yang punya uang itu akan dipandang lebih. Betul saudara? Apalagi kalau saudara tahu ada pengacara yang punya cincin banyak. Nah, sering kali kalau di TV, wuh gitu-gitu. Biasanya orang kalau pakai cincin gede, lebih dihormati. Kalau punya mobil bagus, lebih dihormati. Ini kejadian loh saya di HS. Dulu saya masih pakai Honda Freed saudara. Di depan saya itu ada Alphard. Alphardnya disuruh masuk. Saya padahal mau pelayanan itu. Saya punya kartu VIP pelayanan. Tapi begitu penjaganya itu ngelihat Freed, parkir, belakang. Karena apa? Honda Freed saudara, depannya Alphard. Mari Pak, hormat. Betul saudara? Seringkali ketika harta, properti kita lebih daripada yang lain, itu kita lebih dihormati. Makanya seringkali pola pikir kita salah. Pakaiannya bagus. Cincinnya banyak. Jamnya hublot. Seringkali, mari Pak. Betul gak sih saudara? Itu rumus dunia loh. Betul? Mobilnya lebih bagus, lebih dihormati. Pakai motor, parkirin kadang-kadang ning pojokan enggak. Sepeda, ning pojokan maning. Lewat do maning. Betul saudara? Tapi zaman sekarang berbeda sih. Kalau naik sepeda bisa, kalau parkir di Starbucks itu ada tempat parkir sepeda, betul ya. Tapi seringkali rumus dunia ini membuat kita terjebak untuk mengejar yang namanya mamon, uang. Kita nggak ngejar Tuhan lagi. Sekarang coba ngomong ke anak muda coba. Kamu kalau lulus kuliah nanti mau ngapain? Mau cari uang om. Ada yang ngomong lulus kuliah cari Tuhan. Saya rasa nggak ada. Ada di sini misalnya siapa? Namanya anaknya Pak Kus. Hizkia. Coba tanya. Hizkia nanti kalau mau habis lulus dari Polandia mau ke apa? Cari uang. Ngomong cari Tuhan? Nggak ada saudara. Pasti ngomongnya apa? Cari uang. Lulus SMA,
Mau lanjut kuliah atau mau ngapain? Cari uang, kerja. Ini sistem dunia saudara. Tapi firman Tuhan jelas, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhanmu itu siapa? Kalau Tuhanmu uang, maka malang hidupmu. Akibat dari mengejar yang namanya mamon, seringkali orang itu, ada ayatnya nanti kita baca. Apa ya? Mengejar mamon orang mengorbankan banyak hal. Betul gak sih saudara? Putus hubungan sama keluarga. Ada yang maaf menjual dirinya demi mamon. Betul saudara? Menghalalkan segala cara demi mamon. Bahkan ada seorang ibu berkata kepada anaknya yang perempuan yang sudah gadis. Nah, kalau cari suami, cari yang jujur. Siapa yang ngomong jujur tadi? Tajir. Oh dikira jujur, dikira baik, gak taunya tajir. Tajir saudara, tajir. Gak bocuan. Tajir kata Om Kus. Ya, seringkali orang ngomong, kalau cari jodoh, cari suami yang kaya, yang tajir. Yang mau nikah mama atau saya sih? Sebenarnya, iya kan? Tapi hari ini saya mau ngomong saudara. Jangan pandang orang karena uangnya. Don't choose a man because he has the thing that money can buy. Jangan pilih seorang pria atau seorang wanita buat anak muda yang di sini. Kalau apa ya? The thing that money can buy. Jadi kalau bisa dibeli dengan uang, jangan pilih dia. Tapi pilih choose him because he has the things money cannot buy. Tapi pilih seseorang atau karakter seseorang itu yang tidak bisa dipilih, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan, kejujuran, integritas itu nggak bisa dibeli dengan uang loh. Tapi kalau jamnya Rolex, kemejanya Hugo Boss, celana jeansnya Armani Exchange, sepatunya mungkin Adidas Yeezy, itu bukan pilihan utama. Tapi pilih seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hati-hati saudara, saudara yang punya anak. Jangan ngasih tahu anak, kalau pilih jodoh yang kaya ya, nanti anakmu jadi pembantu ya. Anakmu suruh tiap hari suruh ngosrek WC, ya mungkin. Tapi jangan pilih jodoh anakmu orang yang bisa dibeli dengan uang. Segala-segala dia ngomong, uang itu gampang, uang itu gampang. Hati-hati saudara. Kalau dia karakternya, integritasnya nggak ada, kesetiaannya nggak ada, hati-hati. Ya, jangan choose him because he has the thing money cannot buy. Amin saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan jelas mengatakan akibat dari memburu yang namanya mamon ini, saudara. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ngomong kanan kirinya, cukuplah. Anugerahnya cukup dalam hidup kita seperti yang kita nyanyikan tadi. Ngomong kanan kirinya dengan mantap lagi, cukuplah. Cukuplah. Amin. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tadi ayat 6. Kita ini sebenarnya gak memiliki apa-apa. Ketika lahir ada yang
Lahir anaknya gelondong, temu-temu anak emas batangan 2 kilo jebret, waduh puji Tuhan. Keluar dari perut 2 kilo gitu. Enggak ada saudara. Kita lahir tanpa apa-apa. Kita nanti mati tidak membawa apa-apa. Bahkan kalau misalnya ada agama tertentu, kepercayaan tertentu, dibakarin rumah, dibakarin mobil. Iman kita enggak seperti itu saudara. Zaman dulu mungkin zaman purba. Dibawain perhiasan yang ada setahun, mungkin nggak nyampe setahun, sebulan kemudian digali kubure Pak. Iya kan saudara? Makanya zaman dulu ada pencuri-pencuri kuburan, betul kan? Karena ngambil apa? Gigi palsu yang emas aja dicongkel loh saudara. Ngeri kan saudara? Kita datang nggak membawa apa-apa, kita mati nggak bawa apa-apa. Tapi yang benar, kita ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa, tapi kita dipercaya untuk mengelola segala sesuatunya. Kata mengelola itu ada artinya juga tanggung jawab. Semakin banyak yang diberi, semakin banyak tanggung jawabnya. Jadi saudara, daripada kita mikirin mamon, kekayaan apa, kita bisa enggak mengelolanya dari hal-hal yang kecil. Karena firman Tuhan berkata, setiap ada perkara yang kecil, engkau akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Di sini tadi ngomong, karena akar mereka yang ingin jatuh kaya, ingin kaya terjatuh dalam pencobaan dan jerat. Bukan saya yang ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong. Betul? Dan berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yaitu seperti tadi. Bisa cerai. Bisa putus hubungan sama teman. Bisa musuhan. Saudara bisa tuntutan ke pengadilan. Saya dulu ikut notaris, ikut Ibu Nani di notaris. Dan saya beberapa kali menemani beliau ke pengadilan. Dan saya tahu pengadilannya ini ngapain. Tuntutan warisan saudara. Enggak terima yang dikasih sedikit. Yang merasa banyak, ya tenang-tenang aja. Yang merasa sedikit, menuntut. Padahal yang merasa banyak, dia udah dikasih pada waktu papa hidup. Waktu mama hidup udah dikasih. Tapi tetap tuntut-tuntutan. Sampai enggak ada namanya tali persaudaraan putus. Itu jerat namanya ingin kaya dan cinta uang. Berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara bisa mencintai uang. Uang bisa mencintai saudara enggak? Uang ini enggak punya perasaan, bos. Yang punya perasaan itu kita. Uang ini enggak punya perasaan. Dia enggak punya rasa. Karena dia adalah tuan yang jahat. Dia enggak punya namanya belas kasihan, enggak ada. Cinta akan uang itu bahaya saudara. Amin saudara. Akibat dari cinta uang Alkitab berkata, jatuh dalam berbagai-bagai duka. Firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini jadi kepala atau ekor? Jadi ekor. Kalau jadi ekor, kemanapun Anda pergi, dia akan mengikuti saudara. Kalau dia jadi kepala, engkau akan jatuh dalam berbagai-bagai duka. Amin. Ngeri saudara. Dan saya sekali lagi saya ngomong, seringkali sekarang bisnis ini, trading ini loh bagus, cemplungin duit lu ke sini. Dalam 2-3 hari, dapat 2-3 kali lipat. Hati-hati, motivasinya apa? Engkau menjadikan ini kepala, atau menjadikan ekor. Kalau ini jadikan kepala, engkau akan ngomong, ya nanti kesana orang semua, itu semua dimasukin ke bisnis ini. Masuk itu. Ini ada saham bagus nih.
Wah, luar biasa ini, masukin semuanya. Nggak ada uang, pinjam online, modal KTP baik. Hati-hati saudara. Pinjol itu karyawan saya, dia minjem 500.000, jadi 2.500.000 saudara. Ngeri itu. Dikejar-kejar sampai outlet saya, sampai counter saya itu. Sampai dia minta dipindahin, Pak saya minta pindah Pak. Kenapa kamu minta pindah? Kamu kan nyaman kerja di sini. Saya kena kasus pinjol Pak. Diuber-uber sampai outlet. Hati-hati juga saudara. Di sini ada yang punya kartu kredit. Enak kan gesek terus, gesek ning ketek, gesek ning kene. Jangan ngomong gesek di tempat lain, nggak boleh. Enak kan pas geseknya saudara? Pay letter, enak kan pay letter? Engkau bayare, Ari inget. Ari anak duit. Jare siapa? Itu KTP kamu sudah terekam di situ. Kamu akan dikejar sampai darah penghabisan. Pay letter. Gak apa-apa, handphone udah jelek nih, waktunya ganti nih. Pakai topet aja. Pay letter 0,01 atau 0,25. Gak apa-apa, 12 bulan. Lah ya kalau bisa bayar, ya kalau nggak bisa bayar. Hati-hati saudara. Apakah yang menjadi tuanmu adalah harta, kekayaan, properti? Seringkali di awal saya ngomongkan, rumus dunia itu berkata apa? Wah kalau pakai ininya banyak, kalung tengtrentel, kayak kalung regal, zaman dulu kan kalung regal gitu kan. Kalau pas, wah gitu kan, waduh regal bos. Jame, seri terbaru dari Hublot gitu misalnya. Wah pakaiannya, wah mentereng. Akan dihormati orang. Salah saudara. Orang dihormati orang karena integritasnya, karena kesetiaannya, karena kejujurannya. Kalau saudara cinta uang, bukan cinta Yesusnya, itu banget bahaya. Makanya tadi tuh firman Tuhan tadi yang kita baca, dia ngomong tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Bukan iblis dan Tuhan VS-nya, tapi Tuhan VS Mamon. Hati-hati saudara. Dengan cepat saudara, saya akan memberikan 5 hal yang Alkitab ngomong dengan uang. Amin saudara. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara uang banyak dengan hidup bahagia. Kita mau baca di Amsal 21 ayat 9. Punya banyak uang tidak menjamin hidup saudara dan saya itu bahagia. Itu kata firman Tuhan. Kita mau baca. Amsal 21 ayat 9. Saya mau baca dari bahasa Indonesia masa kini. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Ini orang punya rumah loteng. Berarti orang lumayan gak nih? Kalau orang bikin loteng itu kan pondasinya beda saudara. Betul? Orang yang lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Sudut sotoh rumah itu rumah loteng, saudara. Artinya dia itu orang lumayan, berduit, bisa punya rumah loteng, tingkat 2 lah minimal. Tapi dia nggak bahagia. Karena apa? Istrinya suka bertengkar. Suka ngoceh. Sitik-sitik ngoceh. Apapun yang dilakukan salah. Dia ngomong, wis lah kita tunggul ning pojokan belah, ning loteng lah. Biar nggak ketemu istri saya. Berarti istilahnya punya banyak uang, nggak ada jaminannya dengan hidup bahagia. Maaf nih ya saudara ya. Pernah lihat di selebriti atau mungkin saudara-saudara yang kaya nikahnya besar-besaran. Ngambil artis. Waktu itu Indonesian Idol juaranya siapa? Delon. Panggil Delon. Ada beberapa waktu yang lalu. Sampai diciarin di SCTV.
terus-terusan. Apa penyanyi dangdut, siapa itu namanya? Penyanyi dangdut kau nikah di TV sampai segala macem. Saudara tahu kasusnya berapa waktu yang lalu? KDRT bos. Dibalang bola biliar bos. Itu gak nyampe 5 tahun perkawinannya loh. Bahkan usia perkawinannya hampir-hampir kemarin cerai. Betul? Berapa banyak? Mungkin ada orang yang kawinnya luar biasa, ngundang artis. Tapi usia perkawinannya sama SIM saya. Panjangan SIM saya saudara. SIM saya itu perpanjangannya 5 tahun sekali saudara. Bisa diperpanjang. Tapi usia perkawinannya nggak sampai 5 tahun. Bubar. Dilempar bola biliar bos. Bola biliar itu atos. Bola pingpong masih mending. Kena cemeskok. Nah sini ada yang suka badminton kan. Nah, kena cemeskok sakit nggak? Sakit bos. Kena kok tuh sakit. Ini dilempar bola biliar. Tidak ada hubungan yang pasti antara punya banyak fulus dengan hidup bahagia. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 dengan cepat. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan. Itu yang kita pengen kan? Sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginannya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang sanggup beli makanan enak, tapi gak punya selera makan. Diinfus, di blender. Saya ngelihat banyak orang seperti itu. Punya rumah bagus di Menteng. Punya kolam renang gede di rumah. Punya mobil bagus. Dari Mercedes-Benz, BMW, Ferrari punya semua. Tahun 98 kerusuhan. Tahun 98 akhir dia pindah ke Toronto. Meninggalkan semuanya. Jadi yang tinggal di rumahnya siapa? Pembantu dan supirnya. Manasin mobil, berenang pembantunya. Enak kan? Yang menikmatin orang lain. Itu kejadian nyata loh saudara. Nggak bisa menikmati. Punya uang, bisa beli pakaian bagus. Tapi kulitnya alergi. Jadi kalau pakai pakaian, aduh gatel kabeh. Anggoe piaman, terus kemudian anggo daster terus. Ada nggak? Ada saya lihat. Nyonya Sugih, Tante Sugih, bawaannya bawa dasar terus. Kenapa? Nggak bisa pakai pakaian, apalagi pakai jeans, nggak bisa, gatel rasanya, alergi. Pengkhotbah ngomong apa? Itu adalah kesia-siaan. Artinya tidak ada jaminan punya uang yang banyak dengan hidup yang bahagia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Uang ini menyingkapkan. Di sini ada yang pernah ikut tes-tes kepribadian. Sering kan sekarang kan yang apa itu dominan, melankolis, terusnya apa sanguin, terusnya satu lagi apa ya? Flegmatis. Ada yang tahu kalau saya itu dominan sanguin. Tapi dominannya jeglek adoh gitu. Sanguinnya kecil gitu loh. Tapi sejak menikah dominannya lebih kecil, sanguinnya lebih gede. Istri saya dominannya lebih gede, sekarang lebih dominannya lebih gede. Gara-gara ketularan saya. Gitu loh. Dominan. Galaknya minta ampun ngomongnya. Gitu loh. Dulu waktu saya di zaman LG, wah galak banget. Tapi sejak menikah, nah itu menurun saudara. Jadi yang belum menikah, menikahlah. Makan lebih baik. Kalau istrimu lebih baik, kamu akan lebih baik. Lihat pernikahan itu gampang saudara. Lihat aja. Sekarang sama 10 tahun yang lalu lebih baik gak? Kalau sekarang tambah jalannya mengkenen, raya tua, melorot. Wah ini berarti gak bahagia nih pernikahannya. Itu gampang sih saudara. Gampang-gampang. Itu gunanya menikah itu adalah untuk lebih baik. Karena firman Tuhan, 1 orang mengalahkan 1000. 2 orang mengalahkan
10.000. Jadi ketika dua orang sepakat, suami istri sepakat, engkau akan mengalahkan 10.000. Keren kan Tuhan kita? Itu keren Tuhan kita. Uang menyingkapkan karakter seseorang. Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Tidak ada rasa cukup dalam hidupnya. Dan siapa mencintai kekayaan, oh salah saya ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, 5 ayat 10 berarti saya salah. 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Makanya jangan cinta uang. Di tangan orang baik, uang akan berbuat kebaikan. Di tangan orang baik loh. Di tangan orang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong banyak orang. Betul saudara? Di tangan orang jahat, uang akan dipakai apa? Dipakai berbuat jahat. Nipu orang. Di tangan orang pelit, orang ngapain? Uang ngapain? Apa? Dirampok. Wah dirampok enggak. Di tangan orang pelit, uang ini akan menangis. Susah, diuntel-untel, terus ning dompet, terus hari persembahan diuntel-untel, mancing nangpluk. Saya sampai hari ini saya pernah ngitung uang. Saya kan bendahara di tempat ini saudara. Itu kalau ngitung persembahan, ada juga tuh yang uang diuntel-untel. Saya nggak ngerti sih. Zaman dulu kan mungkin pemberian tangan kanan nggak boleh dilihat tangan kiri kan, betul kan diajarinnya gitu ya. Jadi diuntel-untel bagian tangan kiri beli keton, mancing nang, ngono enggak. Kasihan yang ngitung uang di gereja saudara. Uang diuntel-untel, mending diuntel beli soek. Hari soek belum bisa jadi apa-apa. Ya. Ini adalah beda yang besar loh saudara. Kalau kita cinta uang, kita tidak akan pernah puas. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kepuasan. Amin. Jangan cinta uang. Yang ketiga, ada 5 saudara. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk uang. Saudara percaya gak sih kalau uang itu ada di mana-mana? Setiap hari saya kadang-kadang nonton NBC. NBC itu kan ada fluktuatif tuh. Harga dolar naik, harga dolar Singapura naik, terus fluktuatif. Berarti uang itu ada di mana-mana. Betul saudara? Tapi permasalahannya tidak ada di dompet saudara atau di rekening saudara, itu permasalahannya. Uang itu ada di mana-mana. Bahkan firman Tuhan, Yesus, ingat saudara ketika Petrus suruh mancing, suruh bayar pajak. Suruh mancing, di dalam mulut ikannya ada uang. Itu mujizat atau masuk akal? Masuk akal atau mujizat? Coba angkat-angkat. Yang siapa yang percaya itu mujizat? Nah, Kobin percaya itu mujizat. Yang percaya itu masuk akal. Ya. Di Israel itu ada yang namanya ikan cilidai. Ikan cilidai itu, dia itu tugasnya beranak, kawin, berenang. Beranak, kawin, berenang. Beranak, kawin, berenang. Ketika anak-anaknya lahir, dia itu ketika ada bahaya, dia akan membuka mulutnya dan membuat anak-anaknya itu masuk ke mulutnya untuk melindungi dari yang jahat. Ketika anak-anaknya sudah besar, udah gak cukup kan mulutnya, yang masih gede. Jadi dia itu punya sindrom, punya sugesti. Kalau gak ada sesuatu di mulutnya itu gak enak. Jadi dia akan berenang ke dasar sungai. Dia akan menyekop. Apakah itu kunci, apakah itu uang, apakah itu batu. Itu buat sugesti doang, masuk di mood sama dia. Seakan-akan dia itu melindungi anaknya. Itu ikan cilidai. Jadi pada waktu itu, ikan yang ditemu Petrus, dia itu nyekop 2 koin itu.
Jadi itu masuk akal. Itu ikan itu ada, saudara. Bisa ngerti? Uang itu ada di mana-mana. Tapi permasalahannya bukan belum ada di dompet saudara dan saya atau di rekening saudara, itu permasalahannya. Berkat itu sebenarnya saudara miliki dalam bentuk yang namanya kemampuan. Atau diomong talenta, kreativitas, dan berbagai talenta yang Tuhan berikan. Ulangan 8 ayat 18. Ini ayat yang saya sangat sukai, saudara. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ngomong kanan kirinya, kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekayaan atau kekuatan yang diberikan? Kekayaan atau kekuatan yang diberikan? Kekuatan, saudara. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang diberikan adalah kekuatan, bukan kekayaan. Jadi kemampuan untuk berkreativitas, berkemampuan untuk berproduksi, dan menghasilkan yang namanya produksi itu. Bukan kehendak Tuhan kita cuma ngomong, Tuhan minta uang. Engkau temu-temu di lemari, glodak. Bunyi apa itu? Oh ternyata kucing. Dikiranya ada uang gelondongan emas turun. Hati-hati saudara. Tuhan itu memberikan kekuatan, bukan kekayaan. Di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Ini kejadian di awal. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkan artinya berkuasalah. Berkuasalah. Bertanggung jawablah. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jaket yang saudara gunakan mungkin itu dari apa? Jaket kulit. Dari kulit apa? Kulit apa? Binatang saudara, bukan sapi aja. Ada yang dari krokodil juga ada. Dari kulit kambing juga ada. Ada tas yang harganya miliaran. Itu dari kulit buaya saudara. Pernah lihat buaya? Oh pernah Pak, di Taman Safari. Oh saya kemarin Taman Safari lihat buaya, diem aja. Kasihan ya, dipotong jadiin tas. Saya nggak pernah lihat buaya Pak, tapi kalau lihat buaya darat sering Pak. Nah, itu beda lagi saudara ya. Itu nggak ada hubungan sama firman hari ini. Nah, kalau buaya darat saya sering lihat Pak, gitu Pak. Nah, rambutnya ireng Pak, dasnya gede Pak. Nah itu nggak tahu saya, nggak tahu. Tapi Tuhan berkata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan itu memperlengkapi kita dengan kreativitas. Pakaian yang kita pakai ini dari apa? Kain dari apa? Kapas dan benang. Kapas dan benang dari apa? Dari yang namanya pohon, saudara. Ini kertas dari mana? Dari pohon. Ini sofa, ini besi. Dari apa? Temu-temu gelodak ada besi? Enggak. Ini digali, saudara. Ini kertas dari mana? Dari pohon. Orang bisa menemukan cara untuk menjadikan kertas. Orang bisa menjadikan cara untuk jadi pakaian. Orang bisa menemukan cara gimana buat mobil. Betul? Mobil itu bermacam-macam, saudara. Ada kertas, ada pohonnya, ada binatangnya, ada logamnya, ada benda padatnya, berbagai macam. Itu kreativitas manusia. Karena firman Tuhan ngomong, taklukkan bumi. Amin. Usahakan bumi. Dan itu semuanya akan jadi yang namanya uang, kekayaan. Tapi yang pertama, taklukkan. Taklukkan itu. Amin saudara. Semuanya itu adalah hasil dari manusia menaklukkan apa yang ada di bumi. Jadi Tuhan itu berikan bahan bakunya. Kekuatan kita, kreativitas kita, talenta. Makanya Tuhan sering ngomong, ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan
5 talenta. Satu orang pasti punya 1 talenta. Tapi kita harus temukan talenta itu. Supaya kita bisa berproduksi. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang menguasai bumi. Karena itu firman Tuhan. Amin. Yang keempat, rencana Tuhan tidak bergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Rencana Tuhan tidak bergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Saudara ingat tentang 5 roti 2 ikan? Saya nggak akan baca ayatnya panjang. Murid-muridnya bingung semua kan. Ini Tuhan Yesus bikin gara-gara ini. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan buat anaknya. Bukan belum anaknya. Biasanya kalau perempuan itu pasti bawa buntut. Betul saudara? Beda ya, sekarang mungkin ada laki-laki bawa buntut juga, nggak tahu saya juga. Tapi biasanya kalau papa, kalau seorang ayah, saya tuh pengennya anak-anak ikut semua. Gitu loh. Ya kayak nih, Kofrans dan Lala, anak-anaknya ikut kan? Oh kan ya? Oh iya, ini bagus ini, sekeluarga ini. Termasuk 5.000 orang ini berarti. Termasuk 5.000 orang. Papa, mama, anak 2 bawa kabeh. Kalau ada emak di rumah, bawa ikut. Gitu loh. Mau denger Yesus. 5.000 orang itu cuma bapak bos. Filipus ngomong apa di ayat, di mana? Di Yohanes 6, ayat 5-13. 200, kita tuh cuma punya uang 200 dinar ini rata-rata. Nggak akan cukup Tuhan ngasih makan 5.000 orang ini. Tapi Tuhan ngomong apa? Ayat selanjutnya. Kata Yesus ayat 10. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Lalu duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak mereka dikehendakinya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Betul saudara? Di ayat sebelumnya Filipus ngomong, jawab ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Rencana Tuhan pasti terjadi tanpa uang murid-muridnya. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan bukan dengan ukuran uang. Apa yang ada padamu hari ini? Tuhan ngomong, cukup. Itu akan berlipat kali ganda. 12 bakul sisanya. Itu pengertian yang Tuhan kasih buat kita. Amin saudara. Yang terakhir, senang ya ngomong terakhir ya saudara ya. Ayat yang kelima. Bukan kemampuan kita menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi. Bukan kemampuan kita menerima yang menyebabkan mujizat terjadi. Tetapi kemampuan kita untuk memberi. Karena Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Seringkali kita ngomong, wah terima. Tapi firman Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 17. Saya mau bacakan buat saudara. Ini penting saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16 saya mau bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ceritanya begini. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Ketika tiba di pintu kota itu, ia melihat seorang janda. Saya nggak tahu Elia ketemunya janda terus. Gitu loh. Sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kata Elia kepada janda itu, ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya. Ketika janda itu sedang berjalan untuk mengambil air, Elia berseru, ibu, bawakanlah juga sedikit roti. Janda itu menjawab, demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapak, saya bersumpah bahwa saya tidak punya roti. Saya hanya mempunyai roti segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api ini untuk memasak bahan yang sedikit itu. Supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir. Sesudah itu kami akan menunggu mati. Ayat 13 berkata, jangan khawatir ibu. Kata Elia kepadanya, silakan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tetapi sebelum
itu, buatlah dahulu satu roti kecil dari tepung dan minyak itu dan bawalah kemari kepadaku. Sebab Tuhan Allah yang disembah orang Israel mengatakan bahwa mangkuk itu selalu akan berisi tepung dan botol itu akan berisi minyak sampai pada saat Tuhan mengirimkan hujan ke bumi. Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Maka mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan melalui Elia, mangkuk itu selalu berisi tepung dan botol itu selalu berisi minyak. Janda itu ditantang. Saya cuma punya sedikit Elia. Gak apa-apa. Beri. Maka kau akan menerima mujizat itu. Seringkali orang ngomong, nanti ya kalau saya sudah kaya, saya akan beri. Nanti ya kalau saya sudah ini, saya akan perpuluhan. Jangan saudara, perpuluhan itu adalah hak Tuhan. Karena apa yang kita tabur, akan kita tuai. Kalau saudara nggak pernah tabur, saudara tidak akan menuai. Kalau saudara males nabur, pada waktu musim penuaian, saudara nggak dapat apa-apa. Berkat yang kita terima tidak ditentukan oleh pemberian seseorang. Tapi berkat yang kita terima itu ditentukan oleh apa yang kita tabur. Amin. Biar hari ini saudara memberkati Anda dan saya dengan finansial yang luar biasa. Tapi biarlah kita nggak mencintai dia sebagai Tuhan. Tapi biarlah dia menjadi hamba buat hidup saya dan saudara. Amin. 5 poin ini mungkin jadi masukan buat saudara. Nanti mungkin teman-teman pada waktu kita komsel, kita akan kesaksian, kita akan banyak tentang finansial. Akan ditambahkan banyak. Tapi ini apa yang saya dapat, saya mau kasih buat saudara. Kalau standar hidup Anda naik saudara, maka harus standar pemberian saudara dan saya harus naik. Amin. Seorang pemain NBA atau pemain bola, dia akan bertahan di klub itu ketika dia dimainkan. Dia berproduksi, dia memberikan sesuatu. Kalau dia di bangku cadangan terus, nggak pernah memberi apa-apa, dibayar mahal pun, percayalah, setahun 2 tahun dia pindah klub lain. Nggak pernah dimainin. Duduk, dibayar cuma duduk di kursi cadangan. Tapi kalau dia bisa berproduktivitas, bisa mencetak gol, bisa bekerja dengan baik melakukan tugasnya, dia akan bertahan di klub itu. Jadi terlebih baik memberi daripada menerima. Bisa make sense saudara? Apa yang saya katakan hari ini? Mungkin teman-teman mau tambahin atau kesaksian boleh. Kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita pulang. Amin. Dan saya percaya ini akan jadi hamba, bukan jadi tuan. Mungkin ini gak pernah dipelajari di financial breakthrough atau apa. Tapi hari ini biarlah uang ini yang mengikuti saudara. Ngekor. Bukan saudara yang ngejar ini uang. Amin. Oke. Kita mau berdoa saudara. Sebelum kita menentukan siapa yang dapat ini. Ya, ini. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang kami dengarkan bukan cuma jadi teori dalam hidup kami. Tapi biarlah hidup kami berbuah-buah banyak Tuhan. Kami mau Tuhan yang namanya kebebasan dari masalah keuangan. Engkau berkati keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Buat setiap kami berkata cukup ketika ada makanan dan minuman. Ada berkat Tuhan yang Kau berikan. Itu kami berkata cukup Tuhan, cukup Tuhan. Dan kami berkata hari ini, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Bukan cuma kami,
tapi keluarga kami boleh mengalami buah-buahnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari blessing yang daripada Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Israel, berkat Salomo melimpah atas hidup kami. Apa yang kami pegang jadi besar, apa yang kami usahakan jadi mendunia. Dan kami percaya Tuhan, yang baik, yang ilahi melimpah atas hidup kami sekeluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.